Namaku Irfan. Aku kelas 3 SMU di salah satu SMA swasta di Kota Bandung. Aku berada di kelas 3D, kelas yang tepat bersebelahan dengan ruang guru. Dalam kelasku terdapat 40 orang siswa yang terdiri dari 23 siswi dan 17 siswa. Dan kebetulan aku ini adalah ketua murid di kelas. Tugasku memang mengatur kelas supaya tetap teratur. Karena aku ketua murid, jadi aku harus memberikan contoh-contoh baik kepada teman-teman sekelasku. Sampailah pada suatu hari di mana ada satu kegiatan yaitu akan adanya lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap kelas harus ada perwakilan dalam lomba ini. Kami mengikuti teater dalam tema kemerdekaan Indonesia. Mengingat betapa pentingnya lomba teater ini, hampir setiap hari atau 2 hari sekali, kami rutin latihan di kelas seusai pulang sekolah, agar kami bisa tampil maksimal ketika lomba berlangsung. Hingga tibalah pada hari itu, di mana ketika itu hari Kamis sore, setelah kami selesai latihan, tepat pada pukul 5 sore. Dan ketika itu hujan turun dengan derasnya. Sampai pukul 5 sore, hujan masih turun dengan deras, hingga kami tertahan di dalam sekolah. Bahkan hingga waktu menunjukkan pukul 19.30 malam, hujan belum juga mereda. Sebagian dari teman-temanku ada yang sudah pulang memaksakan hujan-hujanan, atau ada juga temanku yang dijemput menggunakan mobil oleh orang tuanya. Tinggal tersisa aku dan Dani yang belum pulang. Karena kami ke sekolah menggunakan sepeda motor dan sama-sama tidak membawa jas hujan, kami terpaksa harus menunggu sampai hujan mereda. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan aku tiba-tiba ingin buang air kecil. Dan aku berpamitan kepada Dani. Akhirnya aku berjalan menuju toilet dan melewati ruang guru. Dan ketika aku mulai melewati ruang guru, ku dengar seperti ada seseorang yang menggeser-geser kursi dengan suara yang tidak begitu keras. Karena memang aku sudah kebelet, jadi ya suara itu aku cuekkan saja dan tidak kuhiraukan. Namun ketika aku akan mengambil tas dan pulang, aku kembali melewati ruang guru tersebut. Dan ketika tepat di depan ruang guru, aku kembali mendengar
suara kursi digeser-geser lagi. Karena penasaran, aku mencoba mengintip melalui kaca jendela. Dan ternyata di ruang guru itu, aku melihat sosok perempuan berbaju putih sedang duduk di atas meja guru sambil tertawa cekikikan. Melihat itu semua, aku spontan lari ke atas mengambil tas sekolahku. Dan Dani pun heran. Melihat aku lari cepat, aku pun langsung mengajak Dani untuk pulang sama-sama. Dani bertanya-tanya, "Ada apa, Van?" Terus ku bilang pada Dani, "Sudah, nanti saja. Besok ku ceritakan." Hingga akhirnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, di kelas, aku dan Dani membahas tentang kejadian semalam, di mana aku melihat ada kuntilanak duduk di atas meja guru di ruang guru sambil mengayun-ayunkan kakinya. Dan setelah kuceritakan pada Dani, Dani pun seperti merasa ketakutan. Kebetulan ketika aku dan Dani sedang membahas tentang kuntilanak yang di ruang guru, penjaga sekolah Pak Eman yang kebetulan lewat lalu mendengar pembincangan kami. Mang Eman akhirnya menceritakan tentang sosok perempuan yang menghuni ruang guru. Konon, menurut Mang Eman, sebelum sekolah ini dibangun, dulunya tempat ini adalah tempat pemakaman umum. Sebelum akhirnya digusur dan dijadikan sekolah, hantu kuntilanak yang menghuni ruang guru tersebut memang kuburannya tepat di mana ruang guru itu berada. Sampai jumpa di cerita horor RMP Horor TV berikutnya.